Salam sejahtera buat anak kami di kelas 10. Kembali lagi bertemu dengan Ibu FT di pelajaran sosiologi. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai syarat, pengertian, dan ciri-ciri dari interaksi sosial. Kamu masih ingat tentunya ya, yaitu mengenai apa itu syarat interaksi, yaitu harus ada kontak sosial dan komunikasi. Nah, jenis-jenis interaksi ada individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Itu adalah syarat, ciri, dan pengertian dari interaksi sosial. Baik, kali ini kita akan membahas mengenai pendukung ataupun ya faktor-faktor yang mendukung terjadinya interaksi sosial. Dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai simpati, bukan kartu ya. Nah, mengenai empati, mengenai imitasi, sugesti, dan identifikasi. Nah, untuk itu anak kami di kelas 10, ini kan kamu baru pertama ya mendengar apa itu sosiologi di kelas 10 di SMA. Nah, untuk itu seperti biasa persiapkan buku paket dan kamu juga bisa mengambil dari sumber-sumber yang lainnya. Baik, kali ini kita akan langsung masuk ke materi kita ya, mengenai faktor-faktor yang mendasari terbentuknya interaksi sosial. Nah, kalau dalam buku paket kamu, itu ada di halaman 36. Nah, baik anak-anak ibu sekalian, nah ini pelajaran sosiologi ini seperti yang ibu bilang berulang kali bahwa pelajaran sosiologi ini yang pertama kali kamu dapat itu di kelas 10 di SMA. Nah, jadi untuk itu ya kamu harus benar-benar mengetahui ya sebenarnya apa kajian objek dari sosiologi, yaitu masyarakat. Apa ini masyarakat? Yaitu interaksi sosial. Nah, kali ini kita akan masuk mengenai faktor-faktor yang mendasari atau mendorong terjadinya atau terbentuknya interaksi sosial. Nah, ternyata ada beberapa faktor. Ya, ada beberapa faktor. Nah, kita akan bahas itu dalam pertemuan kali ini. Oke, faktor yang pertama adalah imitasi. Nah, baik, mendengar kata imitasi, apa yang terlintas di benak kamu? Nah, sering nggak kamu mendengar kata imitasi? Nah, tentu sering. Nah, kadang-kadang kita melihat ya, orang itu berpakaian menggunakan perhiasan yang begitu mewah, glamor, dan dalam pikiran kita, wah dia sungguh kaya ya. Nah, tapi ternyata, ada beberapa orang itu yang ternyata memakai barang imitasi. Nah, apa imitasi? Nah, secara jauh kelihatan asli, padahal palsu. Nah, sama ya, hampir mirip dengan artinya di sini. Nah, kenapa seseorang itu ingin melakukan suatu interaksi ya? Karena ingin sama dengan orang lain. Nah, tetapi tetap saja tidak bisa meniru secara keseluruhan. Nah, jadi imitasi adalah suatu tindakan atau cara di mana dia itu meniru cara orang lain, tetapi tidak bisa meniru secara keseluruhan. Nah, itu adalah imitasi. Sama kayak gaya-gaya sekarang ya, ada yang seperti gaya-gaya ke barat-baratan, gaya-gaya ke Korea-Koreaan. Nah, tetapi tetap saja tidak optimal. Tetap kamu nampak gadis atau pria Indonesia. Nah, itu masih proses imitasi. Oke. Selanjutnya ada sugesti. Nah, apa kira-kira? Pernah nggak kamu dengar kata-kata sugesti? Sugesti hampir mirip dengan hipnotis. Nah, apa bedanya? Nah, berbicara mengenai sugesti, ini suatu suatu pandangan atau sikap, nah, mempengaruhi seseorang di mana orang lain itu sadar. Nah, sedangkan kalau dia hipnotis mempengaruhi seseorang itu tetapi orang lain itu tidak sadar. Nah, itulah beda antara sugesti dan hipnotis. Nah, jadi hipnotis ini sering sekali ya dipergunakan untuk hal yang tidak baik. Nah, walaupun sebenarnya sugesti ini juga ada beberapa orang itu yang menyalahgunakan sugesti. Nah, kenapa? Karena sugesti ini
ternyata ada mengapa orang itu bisa disugesti. Ada beberapa poin ya. Satu, mungkin kemampuan seorang itu terhambat. Nah, terhambat berarti dia itu ya mungkin ya sedang mengalami masa-masa yang sulit, sehingga pada saat orang berbicara dia langsung percaya. Sehingga akan mengalami hal seperti itu. Nah, kamu jawab sendiri ya di dalam hati kamu. Nah, yang kedua, pikiran dalam keadaan kacau. Kacau mungkin pada saat kamu ujian, karena waktunya sudah semakin dekat untuk dikumpulkan, mau tidak mau akhirnya kamu menerima jawaban walaupun kamu tahu jawaban itu salah, yang penting sudah terisi. Nah, itu ya, kadang-kadang sugesti bisa terjadi kepada seseorang yang pikiran dalam keadaan kacau. Nah, yang ketiga, otoritas. Nah, apa itu otoritas? Nah, otoritas itu ya, kalau misalnya dukun yang mengatakan kamu kena penyakit corona, percaya nggak kamu? Nah, tentu tidak. Nah, tapi kalau dokter yang bilang, saya percaya. Nah, kenapa? Karena dokter lebih punya otoritas, punya ya kemampuan yang lebih di bidangnya. Nah, sehingga pada saat pendeta atau pastor menasihati kamu ya, secara otomatis kamu langsung, oh iya ya. Nah, mengapa seperti itu? Ya karena pastor, pendeta itu punya otoritas. Nah, punya sesuatu yang kelebihan yang membuat kita itu ya percaya dengan kata-katanya. Nah, itu ya. Yang keempat, apa? Kenapa orang bisa disugesti? Ya, faktor mayoritas. Nah, lagi-lagi karena suara terbanyak, akhirnya ya sudahlah, saya ikuti aja suara terbanyak. Padahal kamu sebelumnya bertentangan. Nah, tapi karena orang semua memilih itu, akhirnya ya kamu ikut-ikutan untuk memilih itu juga. Nah, jadi ini ada beberapa poin ya yang menyebabkan terjadinya sugesti. Apa sugesti? Suatu tindakan mempengaruhi seseorang di mana orang itu sadar. Nah, sedangkan hipnotis orangnya tidak sadar. Nah, baik. Itu sugesti. Berikutnya, faktor yang berikutnya itu identifikasi. Nah, begini, identifikasi ini hampir mirip dengan imitasi. Nah, bedanya kalau tadi imitasi, dia itu meniru sebagian saja. Nah, sedangkan identifikasi ini sudah maniak ya, sudah benar-benar ingin sama, serupa. Nah, sehingga ya kamu lihat sering sekali tuh banyak orang rela melakukan operasi plastik agar sama persis dengan idolanya. Nah, itu sudah identifikasi. Nah, ini bisa kamu lihat juga di gambar ya. Proses identifikasi berlangsung secara sengaja memang ya, atau tidak sengaja. Contohnya, pemain bulu tangkis junior memiliki pemain idola. Nah, jadi pada saat dia memiliki pemain idola, dia akan mengikuti semua apa yang dilakukan oleh idolanya. Nah, dan itu faktanya di masyarakat, apalagi anak remaja saat ini banyak ya menjadi korban identifikasi. Nah, ingin benar-benar sama dengan idolanya. Nah, yang berikutnya, simpati. Wah, apa itu simpati? Sering ya kita mengatakan, ih aku simpati. Nah, apa itu simpati? Nah, kalau berbicara mengenai simpati, itu berbicara mengenai perasaan. Nah, perasaan ketertarikan seseorang kepada orang lain atau kasihan, itu simpati. Nah, jadi pada saat kamu bertemu dengan seseorang yang kamu lihat, wah, kamu lihat dia lagi bersedih, mungkin ada perasaanmu, ih aduh, aku simpati, kayaknya aku terharu. Nah, itu simpati. Nah, berbeda dengan empati. Mirip ini, simpati dengan empati memiliki kesamaan. Nah, bedanya kalau tadi simpati hanya bersangkut paut dengan perasaan, sedangkan empati perasaan diikuti dengan tindakan. Nah, berarti pada saat kamu merasa kasihan dengan seorang pengemis, maka kamu tidak hanya mengatakan kasihannya, kasihannya, tidak, tapi kamu juga ikut memberi sesuatu kepada pengemis tersebut. Itu adalah empati. Nah, jadi anak-anak ibu sekalian, ya, ini adalah beberapa faktor-faktor yang mendasari terjadinya interaksi sosial. Nah, jadi kamu harus ingat ya, nanti akan kita sampai di ini akan kita ulang terus sampai di kelas 12 nantinya itu. Yang pertama apa tadi anakku? Imitasi. Yang kedua sugesti. Yang ketiga identifikasi. Yang keempat adalah simpati. Dan yang kelima
empati. Nah, jadi ini kelima poin ini harus kamu ingat. Nah, agar mendarah daging. Artinya ya, tidak perlu kamu harus pada saat belajar sosiologi, tapi kamu ingat karena istilah ini akan sering kita pakai di dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, jadi pertemuan kali ini hanya ini yang Ibu sampaikan. Semoga ya bisa kamu pahami. Nah, sebenarnya apa itu sosiologi? Nah, terima kasih.